Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang pada Dokter, mohon maaf, selamat datang pada Dokter Muhammad Sofwan Effendi, MED, selaku pembicara, dan selamat datang juga kepada Prof. Yusli Wardiatno, selaku dari KJRI, dan selamat datang juga kepada rekan-rekan sekalian, rekan-rekan pelajar Indonesia yang hadir dalam seminar hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Puromi Hardi. Saya akan memandu jalannya acara webinar siang hari ini. Semoga acara hari ini kita bisa hikmat dan bisa kita kita dapatkan ilmunya ya untuk mempersiapkan kita, terutama bagi teman-teman yang sebagai dosen atau yang berminat menjadi tenaga kependidikan di Indonesia, tenaga pengajar. Baik, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acaranya untuk siang hari ini. Pertama-tama akan dibuka terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan oleh sambutan oleh Ketua PPIJ, yaitu Kak Arya Anastasia, dan dilanjutkan ada sedikit sambutan dari atas kependidikan KBRI Tokyo, yaitu oleh Prof. Yusli Wardiatno, dan yang kita tunggu-tunggu nanti ada penyampaian materi, yakni dari perwakilan Direktur Sumber Daya Ditjen Ristek Dikti, yakni Pak Muhammad Sofwan Effendi. Dan nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya atau diskusi terkait dengan bagaimana sih sebagai dosen dan kelanjutannya untuk kenaikan pangkat dan sebagainya, nanti akan kita lanjutkan di sesi diskusi. Kemudian ditutup dengan sesi foto bersama, jadi harapannya rekan-rekan semuanya nanti jangan meninggalkan ruang Zoom sebelum acara semuanya selesai. Baik, sebelumnya kita buka terlebih dahulu dengan baca basmalah, dan untuk rekan-rekan yang beragama selain Muslim bisa menyesuaikan sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Webinar siang hari ini kita buka. Selanjutnya, yakni adalah sambutan. Mungkin kita ubah, yakni dari Prof. Yusli terlebih dahulu kepada Prof. Yusli selaku atas pendidikan dari KBRI Tokyo. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dr. Muhammad Sofwan Effendi, Direktur Sumber Daya Ditjen Diktiristek Kemdikbudristek, yang pada hari ini sudah berkenan menjadi narasumber. Terima kasih Pak Sofwan Hadi. Kemudian ini yang saya banggakan, Ketua PPI Jepang, Mbak Ria, Mas Sekjen, Mas Silong, dan seluruh pengurus PPI Jepang serta anggota PPI yang hadir pada hari ini, serta seluruh hadirin peserta yang bukan anggota PPI yang mungkin juga hadir. Selamat siang menjelang sore, ini jam 3 ya waktu Jepang, jam 1 waktu Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Pertama, perkenankan saya ingin mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Mudah-mudahan berbagai terobosan kebijakan dari Mas Menteri Nadiem Makarim dapat mewujudkan Merdeka Belajar, mendidik generasi pelajar mahasiswa yang cerdas berkarakter, dan membawa Indonesia melompat ke masa depan dengan pendidikan yang memerdekakan. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan penghargaan kepada PPI Jepang
yang selalu aktif bekerjasama dengan KBRI Tokyo di dalam mengangkat tema dan isu terkini untuk didiskusikan dalam sebuah forum. Teman-teman PPI semua adalah calon generasi pemimpin bangsa untuk 20-30 tahun ke depan. Jadi saya harap teruslah peduli terhadap kondisi negara dan tetap mencintai NKRI. Tema penilaian akredit bagi dosen merupakan hal yang sedang hangat dan mencuri perhatian banyak kalangan. Saya sendiri banyak menerima pertanyaan nih Pak Sofwan Hadi terkait hal tersebut, sehingga tema ini menjadi sangat tepat waktu untuk dijadikan topik diskusi pada hari ini. Bahkan di beberapa WhatsApp grup pun mendiskusikan hal ini karena hal-hal baru yang terkait peraturan dan kebijakan pemerintah yang mesti dipahami oleh kita semua, terutama para dosen atau pendidik. Lainnya adalah misalnya sering juga di beberapa WhatsApp group Pak Sofwan kita diskusi tentang kewajiban-kewajiban untuk pemenuhan beban kinerja dosen. Mungkin ini juga bisa disentil sedikit nanti. Jadi kehadiran dan pemaparan Direktur Sumber Daya Kemdikbudristek hari ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan pas bagi seluruh peserta di dalam memahami konsep dan implementasi penilaian angka kredit. Dengan pengetahuan yang diperoleh dari acara ini, saya meyakini para stakeholders atau pemangku kepentingan, terutama para dosen, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan karir ke depan. Juga bagi yang tadi yang menurut Mas Arief, bagi yang orang-orang yang ingin menjadi dosen, menjadi lebih memahami apa itu penilaian angka kredit dan bagaimana implementasinya. Jadi saya berharap webinar ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua yang ada di sini, serta dapat menjadi sarana untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam memahami dan mengimplementasikan penilaian angka kredit. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang telah berpartisipasi dalam acara ini, dan semoga kita semua dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yusli atas sedikit sambutannya pada kita semua. Selanjutnya kita lanjutkan pada Mbak Ria selaku Ketua PPIJ. Dipersilakan Mbak Ria. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam perhimpunan. Pertama-tama yang kami hormati, Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Bapak Dr. Muhammad Sofwan Effendi, MED. Yang kami hormati, Bapak dan pembina kami di PPI Jepang, atas pendidikan dan kebudayaan KBRI Tokyo, Profesor Dr. Insinyur Yusli Wardiatno, MSc, serta seluruh peserta yang telah hadir di acara kita pada kali ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Prof. Yusli, hari ini adalah hari yang spesial memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kami di PPI Jepang merasa sangat bangga dan terhormat mendapatkan kesempatan untuk mengadakan webinar penilaian angka kredit dosen yang merupakan informasi penting untuk teman-teman pelajar Indonesia di luar negeri yang sedang atau akan berkarir sebagai dosen. Acara ini merupakan platform yang berharga untuk berdiskusi tentang penilaian angka kredit dan perannya dalam karir sebagai seorang dosen, yang merupakan salah satu aktor penting yang menjadi ujung tombak kemajuan pendidikan di Indonesia. Bagi pelajar Indonesia di luar negeri yang bercita-cita menjadi dosen di Indonesia, memahami penilaian angka kredit adalah langkah awal yang sangat penting. Mengetahui kriteria penilaian, prosesnya, itu semua akan membantu teman-teman dalam merencanakan karir akademik teman-teman semuanya. Manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan wawasan dan informasi tentang standar dan kebijakan terkini yang ada di Indonesia. Bagi teman-teman yang sudah menjadi dosen di Indonesia, acara ini juga merupakan kesempatan yang sangat berharga ya, di mana kita bisa memperdalam pemahaman kita tentang penilaian angka kredit. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran kita akan proses ini tentunya akan membantu untuk kita mengembangkan portofolio kerja yang solid dan mencapai prestasi yang diakui oleh institusi pendidikan di Indonesia. Namun,
lebih dari sekedar angka dan penilaian, mari kita juga ingatkan diri kita sendiri bahwa intinya dosen adalah memberikan pendidikan yang bermakna dan membangun generasi yang berkualitas di Indonesia. Jadi jangan biarkan proses penilaian ini mengalihkan perhatian kita dari misi utama kita, dari misi utama teman-teman semuanya sebagai pendidik. Jadikan peningkatan mutu pendidikan sebagai tujuan yang lebih penting, lebih dari pemenuhan persyaratan tadi. Saya ingin mengajak seluruh partisipan yang hadir untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan belajar. Dan webinar ini adalah panggung yang tepat untuk saling mendukung, memberikan saran, dan di mana teman-teman juga bisa belajar meniti karir menjadi dosen ke depannya. Mari kita bangun komunitas yang kuat dan kolaboratif di mana kita saling menginspirasi dan mendorong kesuksesan satu sama lain. Terakhir, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah melaksanakan acara ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dan menyempatkan diri pada acara kali ini. Kami sangat berharap bahwa kita semua dapat belajar dalam forum kali ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Ria atas dua patah katanya untuk pembukaan acara hari ini. Baik, acara yang ditunggu-tunggu mungkin untuk teman-teman banyak pertanyaan seperti apa sih untuk penilaian angka kredit sebagai dosen atau teman-teman PPI yang sedang sekolah yang nantinya berkenan untuk menjadi tenaga pengajar ya saat kembali ke Indonesia, seperti apa sih prosesnya, bagaimana mekanismenya. Inilah saatnya untuk mempersiapkan semuanya. Tapi seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Ria, bukan serta-merta tujuan kita adalah mencari angka kredit, tapi tujuan kita sebagai tenaga pendidik adalah ya tadi menjadi seorang guru, memberikan pendidikan yang baik untuk anak murid kita ya, dan tugas-tugas lainnya selain pendidikan sebagai dosen. Baik, sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri, yakni dari Dr. Muhammad Sofwan Effendi, MED. Beliau sekarang saat ini menjabat sebagai Direktur Sumber Daya di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek. Sebelumnya beliau juga menjabat sebagai PLT di kementerian yang sama ya, di direktorat yang sama, dan juga sebagai PLT di PLT Rektor Universitas Lampung. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kepada Dr. Muhammad Sofwan Effendi. Pak Sofwan, dipersilahkan untuk menyampaikan sedikit materinya atau sharing-sharing kepada kami semua seperti apa sih terkait dengan penilaian angka kredit. Pada Pak Sofwan, dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adikbud kita di Tokyo. Mohon maaf saya harus tertunda dulu nih Pak Yusli, harusnya sudah sampai ke Jepang tanggal 21. Tapi ditahan Mas Menteri ini gara-gara masalah dosen. Maria, terima kasih Ketua PPI Jepang. Teman-teman semua, saya belum tahu nih mana yang dosen PNS, mana yang dosen PPK, mana yang dosen yang non PNS, non PPK ya. Karena ini sangat penting nanti. Baik teman-teman semua, saya sebut teman-teman ya. Jadi sebelum sampai ke kredit, angka kredit dosen, saya mencoba ada introduction dulu tentang bagaimana struktur akademik, struktur karir dosen di Indonesia, tentang syarat, rekrutmen, dan promosinya seperti apa. Nah, di slide itu saya tampilkan, sebenarnya perbandingannya banyak ya. Saya mengambil beberapa perbandingan struktur karir di Amerika, di Inggris, di Australia, termasuk Jepang, Cina, dan Korea. Tapi saya ambil saja nih, struktur ini saya ambil saat ini, dan follow up dari Permen-Pan RB nomor 1 tahun 2023. Jadi kalau kita lihat sebelah kiri ya, itulah karir dosen kita ya.
Dari mulai asisten ahli sampai dengan profesor atau guru besar. Sebelah kanan itu ada jabatan fungsional lain. Jabatan fungsional lain artinya selain dosen, apa itu peneliti atau ke pustakawan, widya suara, termasuk juga yang jabatan fungsional di bawah kementerian lain, itu dari mulai asisten ahli pertama sampai dengan ahli utama. Nah, saya senang ya bisa menyajikan materi ini persis pada tanggal Hari Pendidikan Nasional. Jadi kalau teman-teman lihat tadi pagi itu ada apel di Kemdikbud dan juga di beberapa perguruan tinggi terkait dengan apel Hari Pendidikan Nasional. Temanya kali ini adalah semangat MBKM, menyemarakkan MBKM ya, Merdeka Belajar. Karena kita ingin setelah 24 episode MBKM diluncurkan, kita semakin dekat dengan tujuan kemerdekaan belajar atau kemerdekaan kampus, kemerdekaan guru, dan kemerdekaan mahasiswa. Nah, di tengah itu kita lihat ya, dari mulai rekrutmen sampai dengan jabatan fungsional dinilai, berarti kan ada rekrutmen, kemudian ada BKD, ada penilaian kinerja, ada kenaikan pangkat dan jabatan fungsional. Nah, yang menarik yang membedakan kita dari negara lain adalah dosen sejak asisten ahli sampai dengan lektor kepala itu masih boleh S2. Lulusannya minimal S2. Sedangkan untuk profesor baru diwajibkan harus S3. Jadi ada linearitas keilmuan yang dibangun antara S1, S2, S3. Minimal linearitas dari segi kepakaran rumpun ilmu. Humaniora, terapan, ilmu sains, ilmu agama itu. Jadi nggak boleh lompat-lompat. Tapi nanti kita akan lihat lebih detail tadi di di penilaiannya. Nah, yang menarik di undang-undang guru dan dosen kita ada kata-kata serdos, sertifikasi dosen. Nah, sertifikasi dosen itu definisinya adalah uji kompetensi seseorang layak menjadi dosen. Gitu. Tetapi di undang-undang itu juga dinyatakan bahwa untuk untuk eligible sebagai peserta serdos, mengikuti serdos adalah minimal menduduki jabatan asisten ahli. Artinya apa? Artinya dia sudah jadi dosen. Pak Sudah Direktur, jadi dosen. mohon maaf, bisa slideshow tidak Pak Direktur? Ini kalau di saya sudah slideshow ya? Oh, Belum ya? saya belum Pak. Oke, coba sebentar. Ini sebentar saya end. Ini sudah belum ya? Belum Pak. Mohon maaf, Pak. Kok di sayanya sudah ya? Sebentar. Kalau ini bukan, ini kelihatan apa? Slideshow bukan? Kelihatannya struktur karir akademik di Indonesia, jadi semuanya kelihatan Pak dengan di samping ininya. Di sampingnya ada slide-slide yang lain. Oke, nah sekarang saya coba slideshow ya. Siap, Pak. Slideshow. Nah ini cuma satu nih, kelihatan slideshow nggak? Belum kayaknya, Pak. Belum juga? Iya, Pak. Mohon Belum maaf, Pak. slideshow ya? Masih kelihatan semua? Sebentar. Soalnya di laptop saya udah slideshow ini. Oh, baik-baik, Pak. Sebentar. Mungkin baik-baik. Ini udah belum ya? Mungkin bisa diturunkan dulu membagi screen-nya, Pak. Mungkin bisa diulang kembali, dimasukkan kembali, Pak. Ini saya pakai presenter slide ini. Jadi yang kelihatan mestinya yang sedang tampil ini harusnya ya ini ya. Harusnya slideshow ini. Oh, siap-siap, Pak. Ini udah belum? Belum ada perubahan, Pak. Belum. Jadi mungkin diturunkan dulu slide-nya, baru dipilih kembali mungkin, Pak, bisa. Atau saya stop dulu ya, saya ulang ya. Siap-siap, boleh sekali, Pak. Oke, Silakan, baik. Pak. Kayaknya harus dua kali memang. Sebentar. Zoom. Kok zoom lagi. Enso dulu. Oke. Share screen.
Ini sudah kelihatan belum? Nah, ini di posisi laptop saya sudah selesai nih. Sudah belum ya? Belum, Pak. Coba saya panggil teman-teman sebentar. Sabar ya, teman-teman. Teman-teman tunggu sebentar ya. Ini soalnya di posisi saya sudah slideshow ini, Sudah slideshow ya, Pak, layar ya? lebar. Ah, What Coba nih di. happened? What happened? Aya now nih. tapi Di sini, mungkin bisa tetap di sini sudah slideshow, tapi di sananya belum kelihatan. Gimana caranya? yang di-share apakah sudah terlihat di ini juga ya Pak ya? Di screen-nya Zoom juga sudah samakah Pak? Ya, sudah Mbak. Masuk Mbak. Kelihatan. Ah, baik, baik. Oh iya sudah Pak. Nah, sekarang Terima kasih Pak. Sudah ya? Banyak Bapak. sudah Pak, sudah keluar slideshow Terima sekarang. kasih. Pak Sofwan, aman. Mesti harus turun tangan. Ini teman-teman teknis baik. Saya ulang ya sedikit. Ini yang menarik Serdos ini supaya jadi pemikiran kita ya semua. Karena pada ujungnya semua dosen itu harus diuji sertifikasi, namanya sertifikasi dosen. Jadi bukan semata-mata, karena definisi sertifikasi dosen itu adalah pengakuan profesionalisme dosen menurut Undang-Undang Guru dan Dosen. Tetapi undang-undang itu menyaratkan sudah asisten ahli. Artinya sudah jadi dosen, sudah diangkat menjadi dosen dengan jabatan fungsional asisten ahli, kemudian baru boleh mengajukan serdos. Berarti kan kita memaknai asisten ahli itu belum dosen yang profesional, karena belum lolos serdos. Bahkan kalau lektor belum serdos pun itu belum dianggap profesional menurut definisi Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, ke depan kita akan taruh di kebijakan ke depan itu supaya serdos itu ditaruh urutannya setelah rekrutmen. Setelah rekrutmen dosen, apapun jabatannya, ya pasti apakah asisten ahli atau dia lektor, sebelum dia mendapat jabatan asisten ahli atau lektor, mestinya serdos dulu. Setelah itu baru diangkat sebagai dosen. Kan sama kayak dokter kan, dokter itu begitu lulus S.Ked, kemudian kan uji profesi, lulus profesi dokter. Setelah lulus profesi dokter ada namanya UK, uji kompetensi dokter. Setelah lulus uji kompetensi dokter baru dia diangkat sebagai dokter. Kan logikanya begitu mestinya kan. Mestinya dosen juga sama. Sebelum lolos uji sebagai dosen, dia tidak boleh diangkat sebagai dosen. Tapi sebagai tenaga pengajar yang melaksanakan tugas dosen. Jadi ini satu poin ya, satu poin kita. Bahwa inilah kondisi kita yang sedang kita akan benahi di level kebijakan. Nah, baik. Bagaimana inovasi kebijakannya? Inovasi kebijakan dosen kita, nah era MBKM itu tridharma itu seolah-olah terpisah dan terpola. Artinya angka kredit yang harus dicapai oleh setiap dosen itu sudah ditentukan. Pendidikan maksimal berapa, minimal berapa, riset minimal berapa, PPM atau yang kita dorong untuk entrepreneur itu juga sudah ditentukan. Sehingga para dosen itu akan sulit melakukan kreativitas untuk fokus pada dharma yang menjadi passionnya. Misalnya sekarang ya, untuk profesor itu pendidikan itu minimal 25%. Tidak boleh kurang dari 25% dari seluruh kreditnya itu masuk di luar pendidikan. Penelitian harus 35%. Sehingga sisanya berapa? Kalau misalnya pendidikan 25%, risetnya 35%, berarti kan udah 60% kan. Artinya untuk entrepreneurs, untuk pengabdian masyarakat itu tidak boleh melebihi 40%. Masalahnya adalah di PPM itu dibatasi maksimal 10%. Berarti dharma ketiga PPM itu seolah-olah tidak lebih penting daripada dharma 1 dan dharma 2. Padahal menurut konsep MBKM, mestinya antara pendidikan, riset, dan entrepreneur itu merupakan satu kesatuan yang harus kita bangun bersama, dan dosen boleh memilih
mana dharma yang paling menjadi peminatan dan saat itu sedang dibutuhkan. Jadi harus ada kebijakan yang mendorong para dosen itu mengambil passionnya. Apakah dia di pendidikan sampai dengan 60%, atau di penelitian dia sampai 70%, 80%, sisanya baru yang lain. Atau entrepreneurnya ditinggikan sampai 80%, baru sisanya yang lain. Tergantung kebutuhan saat itu dan passion dari para dosen. Ini yang kebijakan yang melekat di Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sehingga salah satu caranya adalah nilai minimal untuk setiap dharma itu diturunkan. Jangan 25%, jangan 35%, tapi menjadi 10%. Sehingga boleh dosen itu melakukan inovasi tertentu, misalnya ada sabbatical leave yang memungkinkan para dosen itu riset sampai 10 bulan misalnya, kemudian ketika dia pulang sabbatical leave itu ada satu buku ajar yang ditemukan di lapangan yang layak diajarkan kepada para mahasiswa. Sehingga semester depan atau tahun depan dia fokus kepada mengajar saja dulu. Penelitiannya penelitian PTK, penelitian tindakan kelas. Sehingga dia fokus pada materi yang diajarkan berdasarkan hasil riset yang didapat selama sabbatical leave misalnya. Kemudian setelah pendidikan dan riset dikemas, didapatkan dari itu, kemudian dia ingin mengabdikan kepada masyarakat. Sehingga pendidikan 10%, riset 10%, pengabdiannya 80%, terjun ke masyarakat untuk melaksanakan profesional institusinya atau profesional individunya sebagai seorang dosen. Nah, itulah yang kita harapkan sebenarnya kemerdekaan dari pembelajaran. Merdeka bagi mahasiswa, merdeka bagi dosen, sehingga dia boleh mengambil kelas dimanapun, apakah di dalam kelas atau di luar kelas, sesuai dengan, sekali lagi, passion dan peminatan. Nah, ini ada satu konsep tridharma ya, sebelum sampai ke penilaian nanti. Tridharma di MBKM dicoba didekatkan dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan individu para dosen. Tetapi konsepnya adalah misi dari masing-masing perguruan tinggi. Gitu. Mungkin yang saya pelajari, saya belum pernah kuliah di Jepang, tapi yang saya pelajari di Jepang, Cina, Korea, itu hampir tidak, termasuk Amerika, Inggris, dan Australia, tidak ada penilaian angka kredit dosen berdasarkan item. Tetapi setiap dosen wajib menyusun laporan tahunan atau laporan semesteran terhadap universitas. Kenapa kepada universitas? Karena dia mendapat tugas dari universitas, mendapat tugas dari dekan. Sehingga setiap misi dosen selaku akademisi harus bisa melaksanakan tugas tridharma di universitas. Oleh karena itu, ke depan atau saat ini sedang didorong di konsep MBKM, bahwa namanya pendidikan itu harus mampu menciptakan leaders, human capital atau entrepreneurs. Basisnya adalah productivity atau kompetitif. Sedangkan di penelitian harus mampu menciptakan invensi, inovasi, baik di bidang sains maupun di bidang seni budaya. Sehingga dampaknya adalah muncul bisnis, muncul industri, muncul economic society, muncul pengembangan keilmuan lain. Dan ujung-ujungnya harusnya antara pendidikan dan penelitian itu harus mampu mendorong rekat cipta yang baru berupa pengabdian keilmuan. Jadi bukan pengabdian universitas, tapi pengabdian keilmuan yang dilaksanakan oleh universitas kepada komunitas. Sehingga kita ya harus mampu menciptakan perguruan tinggi itu harus minimal mempunyai 3 peran penting. Satu, sebagai engine sustain growth, motor penggerak bagi perubahan, bagi pertumbuhan keilmuan, pertumbuhan ekonomi, dan harus mampu menjadi pusat penyiapan human capital yang kreatif dan kompetitif. Dan yang paling penting adalah perguruan tinggi harus mampu menciptakan innovation driven economy. Sehingga keberadaan perguruan tinggi di tengah masyarakat itu berdampak positif pada penguatan kualitas atau peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Apakah di bidang ekonomi, apakah di bidang keilmuan, atau di bidang yang lain. Sehingga inilah yang harus yang sedang kita kerjakan. Yang sedang kita kerjakan untuk perbaikan mutu pendidikan tinggi kita. Ada program, Mas Menteri, namanya praktisi mengajar. Praktisi mengajar itu salah satu bentuk kemerdekaan pembelajaran bagi mahasiswa, di mana mahasiswa berhak mendapatkan asupan materi,
baik dari dalam kampus sendiri maupun dari luar. Sehingga saat ini lebih dari 5.000 orang ya yang sedang berkontribusi ke dalam kampus sebagai praktisi mengajar dari para profesional di banker, di di startup company maupun di perusahaan-perusahaan kelas dunia itu berkontribusi di sejumlah kampus di Indonesia baik PTN maupun PTS, sehingga dia ingin menyambung mata rantai itu antara kampus dan industri tidak boleh putus, antara kampus dan masyarakat tidak boleh putus, karena pada dasarnya kebutuhan masyarakat itu harus bisa dipenuhi oleh kampus berupa apa? Berupa edukasi, penciptaan human capital yang dibutuhkan oleh negara, mendorong para lulusan yang dibutuhkan oleh industri, termasuk oleh negara baik untuk di dalam maupun di luar negeri. Ini saya nggak terlalu lama di sini karena saya ingin fokus pada bagaimana karir dosen di Indonesia ke depan. Nah, di sini Pak Jokowi itu di pelantikan periode kedua sudah menetapkan ada 5 sasaran, 5 rencana strategis, dan salah satunya adalah pembangunan SDM. Di Kemdikbud sebagai salah satu kementerian yang ditugasi untuk meluluskan para lulusan perguruan tinggi itu bertransformasi di dalam menciptakan SDM melalui bidang pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi. Kita ingin menciptakan SDM yang lincah dan fleksibel. Dan program Dikti di transformasi SDM perguruan tinggi minimal ada 2. Pertama, ada integrasi kebijakan karir dosen dan peningkatan tata kelola karir dosen. Di integrasi kebijakan, kita akan menyatukan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan karir dosen. Kemudian turunlah rancangan Permenpan RB atau rancangan Permendikbud. Ini belum lahir ya Permenpannya. Permenpan 1 2023 itu bukan hanya tentang dosen. Sekali lagi, Permenpan 1 2023 itu bicara tentang seluruh jabatan fungsional, termasuk di dalamnya dosen. Oleh karena itu tidak terlalu spesifik bicara tentang dosen. Nah, turunannya adalah kita akan merancang peraturan Menpan RB tentang dosen. Kenapa? Karena Permenpan 1 2023 itu sudah mencabut peraturan Menpan nomor 17 tahun 2013. Nah, Permenpan RB nomor 17 itu bicara tentang dosen. Dicabut sehingga kita perlu merumuskan lagi Permenpan RB tentang dosen. Saat ini sudah masuk ke materi pembahasan di Menpan dan di Kumham, dan nanti akan ada rancangan Permendikbud tentang dosen. Di tata kelola kami mencoba supaya setiap dosen punya akses ya terhadap siklus atau proses penilaiannya, sehingga dia bisa memantau lewat WhatsApp, bisa memantau lewat internet, bisa memantau lewat apa yang sebut kita dengan namanya selancar PAK. Jadi dimanapun setiap dosen yang mengajukan kenaikan pangkat atau perubahan data itu bisa dipantau lewat WhatsApp dan langsung terupdate setiap saat, setiap kali ada perubahan melalui WhatsApp atau melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Ditjen Dikti, yaitu Selancar PAK. Nah, di situ saya akan pindah slide. Yang menarik adalah yang beredar di masyarakat. Ini saya stop dulu ya. Saya akan pindah ke slide berikutnya, itu terkait dengan karir. Yang beredar di masyarakat itu kehebohan-kehebohan seolah-olah Permenpan RB itu berlaku untuk semua dosen yang sebentar. Oke, ini kayaknya nih. Kok hilang ya? Mudah-mudahan ini nih. Mohon maaf sebentar. Ya, Pak. Saya matikan dulu supaya tidak terganggu. Ya.
Nah, Permenpan RB yang ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB itu yang belum diketahui publik, seolah-olah dia mengatur seluruh dosen, apapun statusnya, apakah dosen PNS atau dosen PSN. Padahal Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 itu sekali lagi hanya mengatur tentang dosen yang berstatus PNS dan dan PPPK atau kita sebut dengan aparatur sipil negara. Dosen ASN di Indonesia itu hanya berjumlah 108 orang, 108.000 orang. Jadi kalau kita dosen Indonesia jumlahnya 300.000, 302.000, maka ada 200.000 dosen yang berstatus non ASN atau dosen PPPK, dosen swasta. Jadi sekali lagi, pada saat Permenpan ini diluncurkan, justru yang paling heboh itu adalah dosen-dosen non ASN, padahal mereka tidak terkena kewajiban apapun. Gitu. Ada produk hukum, tadi kan di awal saya sebutkan ada dua, ada Permenpan RB, ada Permendikbud. Ya. Permenpan RB 17 yang sekarang sudah dicabut dan akan diganti oleh Permenpan baru, itu mengatur tentang dosen yang berkaitan dengan status PNS dan PPPK. Permendikbud 92 tahun 2014 itu mengatur dosen yang non ASN. Nah, bagaimana status hukum Permendikbud 92? Sampai hari ini tidak pernah ada perubahan apapun. Sehingga Permendikbud 92 tahun 2014 dan POPAK 2019 itu sampai hari ini masih eksis, dan itulah yang mengatur dosen non ASN atau dosen yang bukan PNS, yang bukan PPPK, yang jumlahnya 200.000 lebih itu. Jadi sebenarnya tidak ada kekhawatiran apapun karena tidak ada perubahan aturan bagi dosen non ASN. Nah, sekarang kita coba ya dosen non ASN, dosen yang ASN, kita ASN ya. Nah, ini yang terkait kemarin itu, ini rujukannya ya. Ada Permenpan 13 tentang pengusulan penetapan pembinaan jabatan fungsional PNS. Bunyinya ini udah PNS. Berarti hanya dosen yang PNS. Dosen yang bukan PNS tidak terkena aturan ini. Kemudian ada peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembinaan kepegawaian jabatan fungsional yang diundangkan sebagai bla bla bla. Ini mengatur tentang ASN, artinya dosen yang bukan PNS dan bukan PPPK tidak terkena aturan ini. Nomor 3, ada surat edaran Kepala BKN nomor 23 tahun 2022 tentang penjelasan yang tadi itu mengatur apa? Mengatur tentang jabatan fungsional dosen yang berstatus ASN. Hanya ASN. Itu ada di penjelasan di ketentuan umum. Nomor 4, ada Permenpan RB yang baru saja terbit di Januari kemarin, nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional yang mengatur hanya untuk ASN. Nah, jadi semua aturan termasuk yang terbaru nih, surat edaran Menpan RB nomor 8 tahun 2023 tertanggal 14 April itu hanya mengatur tentang dosen ASN. Jadi tidak ada yang mengatur tentang, sebentar lagi akan kita keluarkan surat edaran Dirjen Dikti hari ini, itu juga mengatur tentang dosen ASN. Gitu. Peraturan terkait misalnya Permenpan yang sudah dicabut ya, ada peraturan Menpan nomor 17 tahun 2013, ini sudah dicabut, ini mengatur jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya itu tentang ASN. Kemudian nomor 2, Permendikbud Permendikbud RI dan Kepala BKN itu juga tentang dosen ASN. Terus mana yang mengatur tentang dosen non ASN? Nah, ini di sini nomor 3 dan 4 yang sebelah kanan itu ini khusus mengatur dosen non ASN, yaitu Permendikbud nomor 92 2014 dan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit POPAK dosen tahun 2019 dan suplemennya nomor 3 dan 4 ini mengatur tentang dosen yang berstatus bukan ASN atau bukan PNS dan bukan PPPK. Nomor 3 dan 4 itu sampai hari ini tidak ada perubahan.
Artinya tetap saja menggunakan ini. Tidak ada perubahan apapun. Sekarang saya ingin tanya ya, di PPI Jepang, berapa dosen yang berstatus ASN? Kira-kira aja lah. Lebih banyak yang ASN apa yang non-ASN? Mbak Ria tahu nggak datanya? Mungkin kalau saya sendiri sebenarnya cuma bisa ini Pak, dari sekitar hampir 5.000-an atau 6.000-an pelajar Indonesia di Jepang itu sekitar 32%. Mohon maaf. 32%? 32% itu S2, S3, Pak. Jadi dari S2, S3 ini mungkin sekitar 10%-an yang yang ingin berkarir menjadi dosen seperti itu. Saya gambarannya secara kira-kira seperti itu, Pak. Dan yang ASN dan non ASN ini saya juga kurang ada datanya mungkin, Pak. Jadi mungkin saya bisa tanya teman-teman yang berkarir sudah menjadi dosen ini, mungkin Kak Sekjen, Kak Silong, mungkin ada pendapatnya di teman-teman itu di sekitarannya dosen Kak Silong PNS banyak. lah. Mungkin lebih terkenal dosen PNS itu. Oh. Ya, Pak. Yang pegawai negeri sipil. Yang PNS-nya lebih banyak mungkin gitu ya, Pak ya. Siap, Pak. Nah, jadi intinya gitu. Permenpan ini hanya mengatur tentang dosen yang PNS. Yang PNS ya, yang bukan PNS tidak perlu panik karena tidak ada ketentuan apapun. Nah, jadi bagi dosen, teman-teman yang dosen atau yang nanti akan berkarir sebagai dosen, ada dua pilihan itu. Ada dosen yang direkrut oleh pemerintah sebagai dosen pegawai negeri. Ya. Dosen pegawai negeri itu bisa ditempatkan di perguruan tinggi negeri atau di perguruan tinggi swasta. Tapi status kepegawaiannya itu dosen PNS. Apa bedanya? Dosen PNS yang gaji pemerintah. Kemudian ada dosen yang berkarir sebagai dosen PTS tapi bukan berstatus pegawai negeri pemerintah. Nah, bedanya adalah aturannya sama, tetapi yang menggaji swasta atau yayasan. Tetapi kalau dosen PNS rujukannya dua nih. Sekali lagi ya, dosen PNS itu rujukannya dua. Satu, peraturan Menpan dan peraturan BKN. Sedangkan dosen non PNS itu rujukannya Permendikbud. Jadi kalau nanti ada aturan yang berkaitan dengan dosen PNS, maka merujuk kepada Permenpan RB dan peraturan BKN. Karena kaitannya dengan keuangan negara. Sedangkan bagi dosen yang berkarir sebagai dosen bukan pegawai negeri, maka rujukannya diatur di Permendikbud. Di Permendikbud, sekarang ini Permendikbud 92 tahun 2014. Dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan yang diatur di Menpan. Nah, sekarang kita coba ya, anggap saja di sini ada beberapa yang PNS di teman-teman ini karena tidak ada datanya. Anggap saja misalnya ada 100 orang misalnya yang berstatus dosen PNS yang sedang kuliah di Jepang. Bagaimana seorang yang sedang kuliah di Jepang atau dimanapun? Jadi di peraturan manajemen ASN itu dikatakan bahwa seseorang dosen yang ditugaskan ya, atau ditugasi mendapatkan tugas belajar, maka status dosennya diberhentikan sementara. Ya. Diberhentikan sementara, artinya dia dibebaskan dari tugas-tugas dosen sampai menyelesaikan masa kuliah dan aktif kembali sebagai dosen setelah dia pulang, setelah dia selesai. Baik dia kuliah di dalam negeri maupun kuliah di luar negeri. Hanya saja kalau di dalam negeri itu ada dua kategori dosen. Ada dosen yang mendapatkan tugas belajar dengan biaya sendiri atau dengan biaya beasiswa. Kalau dia tugas mandiri, tugas belajar dengan biaya sendiri, maka selama dia melaksanakan tugas tridharma di kampusnya, maka status dosennya tidak dicabut. Artinya tetap sebagai dosen dan seluruh haknya harus dibayarkan. Tapi bagi dosen yang karena tugas belajar dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai dosen, kewajiban tridharma, maka status dosennya diberhentikan sementara, kemudian seluruh tunjangannya digantikan kecuali gaji dan diganti dengan beasiswa. Makanya kalau ini dulu saya pernah jadi direktur beasiswa di LPDP itu
dosen atau siapapun yang mendapatkan tugas beasiswa sudah di-cover seluruhnya. Supaya apa? Supaya hak dosennya tetap dibayarkan melalui beasiswa. Jadi dia boleh hilang tunjangan fungsionalnya, tunjangan sertifikasinya, tetapi pembayaran melalui beasiswanya mengcover seluruhnya, sehingga tidak ada yang hilang. Gitu. Tidak hanya beda nama aja, yang saat tadinya hak dosen, sekarang hak sebagai pelajar. Tapi jumlah uangnya sama. Bahkan lebih tinggi kadang kalau di beasiswa. Nah itu. Nah sekarang kembali ya ke pembicaraan kita. Permenpan RB nomor 1 2023. Ini saya tekankan kepada yang PNS ya. Karena yang tidak PNS, nanti kita ditanya jawab aja, itu sama sekali tidak terkena aturan apapun di sini melalui Permenpan ini. Yang heboh itu, di Permen NB 1 2023 itu, terkait dengan lini masa atau terkait dengan pentanggal, upload data yang dibatasi tanggal. Nah, di pasal 58, itu disebutkan bahwa pada saat peraturan menteri itu berlaku, maka hasil kerja pejabat fungsional, berarti tidak hanya dosen, seluruh pejabat fungsional yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2022 itu tetap dinilai angka kreditnya berdasarkan peraturan menteri yang mengatur tanggal CF masing-masing. Berarti tentang apa? Berarti peraturan menteri PAN nomor 17 yang sudah dicabut, tetapi masih diberi keleluasaan sampai kapan? Sampai 30 Juni. Sampai 30 Juni masih dianggap berlaku. Dicabut, tapi klausul berikutnya masih berlaku sampai 30 Juni. Gitu. Untuk mengakui kredit yang sudah didapat selama 2022 atau sampai dengan 2022. Nah, kemudian ada kebijakan transisi yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti. Ada beberapa aturan tentang lini masa. Tetapi perkembangan terakhir adalah minimal sampai tanggal 14 April kemarin. Di 2023 ada surat edaran Menpan nomor 8 tahun 2023 yaitu mengatur tentang usulan penilaian kredit yang diterima oleh tim penilai itu paling lama 30 Juni. Ini lini masa ini 30 Juni itu menggugurkan edaran yang sudah terlanjur diedarkan yang menyatakan bahwa dosen mengajukan sampai ada yang 15 April, ada yang 15 Mei. Nah, sekarang ditetapkan oleh Menpan sampai dengan 30 Juni. Tetapi angka kreditnya ditetapkan dan diintegrasikan paling lambat 31 Desember 2023. Itu. Artinya semua dosen yang mempunyai kredit yang diperoleh sampai dengan 2022 tetap akan dinilai dan diajukan paling lambat 30 Juni. Jadi masih ada 1 bulan. Kemudian penetapannya dan pengintegrasian ke sistem baru paling lambat sampai 31 Desember 2023. Jadi masih cukup waktu. Sekali lagi ya, ini hanya berlaku untuk dosen yang PNS. Dosen non-PNS tidak perlu panik karena tidak ada perubahan apapun di kebijakan ini. Oke. Nah, sekarang saya langsung ke lini masa deh supaya ini malah yang lebih jadi di A ya, jadwal transisi. Pengajuan usulan pengakuan angka kredit. Itu. Jadi di masa transisi ini ada 3 kegiatan dosen. 1, mengakui kredit dosen yang sudah diperoleh sampai dengan Desember 2022. Bagi dosen sendiri yang mengajukan usulnya yang tadinya jadwalnya 31 Mei 2023 diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2023 sesuai dengan surat edaran. Kemudian bagi perguruan tinggi dan LL-Dikti yang mengatur tentang jabatan asisten ahli dan lektor, karena apa? Karena yang diajukan ke Dikti itu hanya lektor kepala dan guru besar. Tapi bagi LL-Dikti dan kementerian itu ada 2 nih. Kalau asisten ahli, kenapa tadi strukturnya itu ada asisten ahli sampai dengan profesor. Asisten ahli dan lektor itu ditetapkan, dinilai dan ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Dan kalau bagi dosen yang non-PNS, bagi dosen PNS di LL-Dikti ditetapkan oleh kepala LL-Dikti. Bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan oleh rektor. Sampai kapan? Sampai 30 Juni. Kemudian
karena dia asisten ahli dan lektor, itu kita mundurkan sampai dengan 31 Oktober 2023. Ini jadwal penilaiannya, jadi cukup lama ya Mas. Sedangkan bagi dosen yang berstatus yang saat ini mempunyai jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar, kayak Prof. Yusli misalnya itu kan, beliau itu dosen yang saat ini menjabat Adikbud. Itu kalau ingin kenaikan pangkat itu sampai 30 Juni. Sedangkan nanti pengajuannya sampai 30 Oktober. Sampai 30 Oktober boleh diajukan ke kementerian. 31 Oktober maaf ya. Kemudian baru setelah itu ada penetapan angka kredit dosen maksimal 30 November. Kenapa? Karena 31 Desember adalah batas akhir untuk penilaian. Nah, kemudian yang B. Bagaimana kalau kenaikannya? Kalau kenaikan pangkatnya? Kalau kenaikan pangkatnya itu harus mendapat persetujuan BKN. Jadi kenaikan pangkat itu ada dua ya. Ada kenaikan jabatan fungsional dari asisten ahli ke lektor, dari lektor ke lektor kepala, dari lektor kepala ke guru besar, itu namanya kenaikan jabatan fungsional. Tapi ada kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat itu berarti dari misalnya dosen 3C naik ke 3D, naik ke 3D, naik ke 4A, terus seterusnya, itu namanya kenaikan pangkat. Nah, setiap kenaikan pangkat itu wajib disetujui oleh BKN. Oleh siapa? Bagi siapa? Bagi dosen ASN. Bagi dosen PNS ya. Pegawai negeri sipil. Bagi dosen non-ASN, bagi dosen yang swasta, tidak perlu mencantumkan kepangkatan. Tidak wajib. Tetapi bagi perguruan tinggi atau LLDikti yang menginginkan, itu ada proses passing. Ini jadi kalau kenaikan pangkat karena harus persetujuan BKN, maka setiap dosen yang mengajukan ke ke Dikti untuk GB ya, untuk guru besar dan lektor kepala sampai dengan 30 Juni. Sedangkan perguruan tinggi untuk asisten ahli dan lektor itu sampai dengan 31 Juli 2023. Begitupun guru besar sampai 31 Juli 2023. Baik oleh Dikti maupun oleh perguruan tinggi di kementerian lain. Kenapa harus 31 Juli 2023? Karena kalau kenaikan pangkat wajib disetujui oleh BKN dan batas akhir pengusulan BKN itu sampai dengan 31 Agustus 2023 atau setiap tahun. Karena SK-nya nanti ditetapkan oleh BKN sampai dengan 30 Oktober. Jadi 2 bulan sebelumnya kita ajukan dulu ke BKN. Gitu. Tetapi bagi jabatan fungsional yang asisten ahli sampai dengan lektor, karena tidak memerlukan persetujuan BKN, oleh karena itu kita bisa mengajukan sampai 30 Oktober. Gitu. Nah, ini nih. Jadi kalau kenaikannya tidak memerlukan persetujuan BKN, maka kami beri batas waktu sampai 31 Oktober. Sedangkan kalau kenaikan yang memerlukan persetujuan BKN, maka batasnya jadi 31 Juli. Jadi itu yang dinilai ya. Bagaimana cara menilai? Bagaimana cara menilai dosen ASN? Di masa transisi, dosen ASN menggunakan kredit konvensional dulu. Ya, sementara minimal sampai tahun 2023, kita menggunakan konvensional itu berarti menilai butir-butir tridharma sampai dengan hari ini. Pendidikan komponennya berapa proporsinya? Penelitian proporsinya berapa? Sampai dengan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga komponen penilaian untuk dosen ASN itu sama dengan yang berlaku saat ini, yaitu menggunakan Permenpan 17. Walaupun sudah dicabut tapi masih diberlakukan untuk mewadahi masa transisi bagi dosen yang sudah terlanjur mendapatkan kredit tapi belum dinilai. Jadi ada dosen yang sudah punya kredit sampai dengan 2022, kemudian diajukan untuk diakui kreditnya. Yang kedua, ada kelompok dosen yang sedang berproses mengajukan penilaian angka kredit
untuk kenaikan jabatan fungsional maupun untuk kenaikan pangkat. Itu tetap diproses sampai kapan? Sampai 30 Juni. Bagi dosen, bagi penaikan pangkat yang memerlukan persetujuan BKN. Bagi yang tidak memerlukan persetujuan BKN, maka akan diperpanjang sampai 30 Oktober. Jadi masih panjang. Bagaimana kalau kreditnya diperoleh mulai 1 Januari 2023? Bagaimana pengakuannya? Nah, itu tetap bisa diajukan. Sampai kapan? Sama waktunya. Kalau butuh persetujuan BKN, kalau kenaikan pangkat, ya sekali lagi kalau kenaikan pangkat, maka dibatasi sampai 31 Juli. Karena Agustus sudah diajukan ke BKN. Tetapi kalau tidak memerlukan persetujuan BKN, maka bisa diperpanjang sampai 31 Oktober 2023. Nah, ini prosesnya seperti ini. Ya, nanti isu kedua adalah seolah-olah di lapangan itu setiap dosen itu dituntut untuk menyiapkan data kinerja, mengupload lagi yang sudah ada, kemudian supaya bisa dinilai oleh Dikti. Yang terjadi adalah tim kementerian menyiapkan satu sistem namanya SISTER, ya. SISTER itu sistem informasi sumber daya terintegrasi, disebut SISTER. Itu yang menilai, yang mengakomodasi seluruh data dosen, baik data Tridharma maupun data kewajiban khusus, ya. Kewajiban khusus yang disiapkan oleh dosen. Sementara bagi dosen yang non PNS, yang non pegawai negeri, itu tetap bisa menggunakan itu, tapi rujukannya beda. Rujukannya adalah Permendikbud nomor 92 tahun 2014 dan POPAK 2019. Jadi kalau kita kalkulasi nih, kita lebih banyak mengatur tentang dosen kita lebih banyak mengatur dosen ASN. Atau dosen ASN itu adalah singkatan aparatur sipil negara. Isinya ada 2, dosen PNS, pegawai negeri sipil, dan dosen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dosen swasta yang disewa atau dosen swasta yang berkontrak dengan pemerintah, sehingga kita sebut PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Misalnya dikontrak selama 5 tahun. Jadi challenge kita ke depan adalah ini para mahasiswa nih yang sedang kuliah S2, S3, ketika pulang jadi dosen di Indonesia misalnya, itu boleh pilih apakah menjadi dosen PNS, ya, atau menjadi dosen swasta tapi berkontrak dengan pemerintah, namanya PPPK. Untuk kedua dosen ini, baik dosen PNS maupun dosen PPPK, itu merujuk pada aturan yang ditetapkan oleh Menpan. Peraturan Menpan yang mengatur tentang dosen sedang kita siapkan. Atau pilihan kedua, menjadi dosen tapi dosen yang lepas dari pemerintah, berarti dosen PTS. Dosen PTS yang statusnya adalah dosen swasta. Rujukannya diatur di Permendikbud, tetapi sama-sama melaksanakan tugas Tridharma. Nah, mohon maaf Pak Sofwan, waktunya tinggal 3 menit lagi untuk sesi. Oke, ini satu poin lagi, ini menurut saya penting ya. Apa hak dosen, baik dosen PNS maupun dosen non-PNS, ya? Di Undang-Undang Guru Dosen itu ada 4 tunjangan bagi dosen. 1, tunjangan fungsional. Tunjangan fungsional yang disiapkan oleh pemerintah itu berlaku bagi dosen PNS dan dosen non-PNS. Yang kedua, tunjangan kehormatan bagi profesor. Baik profesor PNS, PPPK maupun profesor yang non-PNS, non-PPPK atau non-ASN. Yang ketiga, tunjangan sertifikasi dosen. Tunjangan sertifikasi dosen itu jumlahnya sama dengan gaji, dengan tunjangan fungsional atau sejumlah gaji yang disiapkan. Itu berlaku bagi dosen PNS maupun dosen non-PNS. Tunjangan serdos, ya. Nah, baru terakhir ada namanya tunjangan kinerja. Nah, tunjangan kinerja itu hanya disiapkan, pemerintah maksud saya, hanya menyiapkan untuk dosen PNS. Sedangkan dosen yang non-PNS atau dosen swasta disiapkan oleh pemberi tugas, yaitu yayasan atau perguruan tinggi swasta.
Nah, itu kira-kira gambaran ya umum masa depan dosen kita dan aturan-aturan yang melatari bagaimana pencapaian karirnya. Tapi ke depan itu, kalau kita bicara inovasi kebijakan, Kementerian dalam hal ini Dijendikti hanya mengatur hal-hal pokok saja yang terkait dengan dosen. Sedangkan yang teknis akan diatur, akan dikelola oleh perguruan tinggi setempat. Atau dengan kata lain, Kementerian hanya mengelola makro manajemen, sedangkan mikro manajemen karir dosen, penilaian dosen akan diserahkan pendelegasiannya kepada masing-masing perguruan tinggi. Nah, saya kira itu sebagai pemacu ya untuk diskusi ke depan. Pas waktunya juga sudah habis, kami serahkan ke moderator lagi untuk dipandu terkait dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sofwan atas penyampaian materinya. Cukup banyak informasi yang kita dapat ya, baik untuk rekan-rekan pelajar yang sebagai dosen, baik itu yang PNS maupun yang tadi ya, yang non PNS atau PPPK, dan mungkin juga persiapan bagi rekan-rekan yang ingin menjadi tenaga pengajar nantinya setelah selesai dari masa studinya. Oke, langsung saja kita lanjut ke sesi diskusi. Silakan bagi rekan-rekan pelajar sekalian yang ingin bertanya terkait dengan PAK tadi bisa mengajukan raise hand ya. Silakan, atau bisa melalui chat box. Silakan. MPD ini biasa. MPD. Ayo teman-teman, tidak ada mau tanya ini. Masuk saya yang nanya. Nah, ada itu Mas Silong. Silakan. Oke, mungkin tanya. silakan Mas Silong. Izin Pak Sofwan. Atau materinya tidak harus terkait dengan materi penilaian dosen. Muhammad Zafran. Ya. Pak Direktur. Muhammad Raihan. Wah, Ya, Mas mohon Ferry izin. di mana itu, di puskesmas atau di mana Mas Ferry? Bilang. Ya, ini izin saya ingin bertanya, mungkin juga keresahan saat selesai sekolah nanti. Kebetulan saya ini dosen PNS di salah satu PTN di Makassar. Jadi saya ada dengar desas-desus bahwa jika kami sebagai dosen PNS kan tugas belajar Pak ya, tugas belajar kami di sini. Lalu nanti jika memang mau mengajukan untuk kenaikan jabatan fungsional, nantinya tidak akan tidak bisa dinilai tuh yang, apalagi ini kan alhamdulillah di Jepang itu banyak banget teman-teman yang produktif, misalnya jurnal dan segala macam, bukan cuman nama pertama, sensei juga memberikan kita nama kita di jurnal mereka gitu. Jadi apakah betul itu yang desas-desus bahwa nanti tidak akan dinilai untuk kenaikan pangkat? Maksudnya selama kuliah? Selama kuliah ini, begitu. Mau ditampung dulu apa langsung, moderator? Langsung saja sepertinya Pak, biar tidak lupa mungkin Pak. Oke. Sekarang kan ngambil S3 ya, Mas Pak Fadliansyah. Betul Pak. Jadi sebetulnya karirnya itu akumulasi kreditnya itu digabung. Kalau penilaian sekarang ya, bicara hari ini. Jadi nanti jawaban saya ada dua nih. Kalau menggunakan permen transisi hari ini artinya tahun ini 2023, maka seluruh akumulasi aktivitas selama kuliah itu diakumulasi kemudian menjadi doktor
akan dihargai 200 total. Jadi berapapun nantinya, berapapun nanti karya yang diciptakan itu diakumulasi menjadi satu, menjadi dokternya dinilai dengan total nilai 200, masuk ke, kalau istilah kami, poin A. Poin A itu berarti bidang pendidikan. Tetapi di masa depan, nah ini bicara masa depan ini, berarti setelah 2023, lulusnya kapan? 2026 mungkin, Pak. Masih lama. Artinya setelah 2023 ada kebijakan yang kami sebut integrasi itu. Kebijakan karir integrasi itu nanti tidak lagi menggunakan item. Tidak lagi menggunakan item-item tridharma, pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Tetapi mengusung temanya itu semakin kreatif seorang dosen, semakin cepat dia naik pangkat. Karena nanti kita akan hitung lagi itu. Jadi bukan lagi item-item kegiatannya, pendidikan selama masuk kuliah nggak bisa dinilai, enggak. Karena ke depan itu karir dosen itu sangat ditentukan oleh berapa persen kontribusi dosen terhadap misi utamanya perguruan tinggi. Ada perbedaan mencolok nih. Hari ini karir dosen itu dinilai oleh reviewernya Dikti. Bener nggak? Benar Pak. Iya. 2 kali penilaian kan? Satu Betul. dinilai oleh reviewernya perguruan tinggi, kemudian dinilai lagi oleh reviewernya Dikti. Benar. Nah, ke depan itu ketika bicara ke depan berarti setelah 2023. Setelah Permenpannya lahir. Permenpan yang sedang kami ajukan lahir. Karir dosen itu hanya dinilai oleh perguruan tinggi. Artinya atasannya. Jadi atasannya itu nanti terserah perguruan tinggi. Apakah oleh dekan dan oleh kelompok penilai yang ditunjuk oleh rektor. Apa yang dinilai? Pertama penilainya dulu lihat. Jadi penilai dosen ke depan yang menilai adalah atasan langsung. Atasan langsung dosen itu dekan. Nanti terserah rektor, kebijakan universitas apakah oleh rektor dengan timnya, atau oleh dekan, atau didelegasikan kepada setiap kaprodi. Itu nanti kebijakan internal perguruan tinggi. Yang kedua, item penilaian bagi dosen tidak lagi menggunakan angka kredit yang seperti hari ini berlaku, yaitu item pendidikan, item penelitian, item pengabdian masyarakat. Tetapi menggunakan kinerja dosen yang berkontribusi pada pencapaian misinya perguruan tinggi. Misalnya nih, ini contoh gampangnya. Jadi nanti dosen itu ada 3 tugasnya ke depan itu. 1, tugas jabatannya apa? Tugas jabatannya yang melaksanakan tridharma, mengajar, meneliti tetap ya, tapi bukan item penilaian, bukan poin-poin penilaian yang ini. Kemudian yang kedua, pengembangan profesi. Pengembangan profesi itu salah satunya berapa kali sih dia mengikuti seminar, berapa kali dia menulis buku, berapa kali dia menulis jurnal, berapa kali itu pengembangan profesi. Kemudian terkait dengan capaian misi perguruan tinggi. Nah, ini di sini diukur. Jadi 3 poin itu yang akan menentukan karir seorang dosen. Siapa yang menilai? Atasan langsungnya. Jadi bukan reviewer Dikti, tapi atasan langsungnya. Kenapa? Karena dia yang tahu, dia juga yang menugasi itu. Kan rektor itu diberi mandat oleh senat atau diberi mandat oleh menteri untuk mengurus perguruan tinggi A misalnya. Ini PTN maupun PTS ya. Tapi statusnya PNS ya. Nah, kalau yang saya belum mengukur yang non PNS dulu nih. Kini kita bicara yang PNS ya, bukan yang dosen yang bukan pemerintah. Kalau itu kan kebijakan yayasan nantinya. Nah, ke depan ketika nanti rektor diberi mandat itu, rektor itu punya kontrak kerja dengan Dirjen Dikti. Rektornya, rektor PTN nih. Misalnya perguruan tinggi ini dituntut ya dalam 5 tahun ke depan itu masuk ke 500 besar dunia misalnya, atau menghasilkan teaching industry, apapun nanti kontraknya, dengan prestasi mahasiswa bla bla bla. Ada item namanya kita punya kontrak dengan 8 item, yaitu 8 indikator kinerja utama antara rektor dengan perguruan tinggi, antara rektor dengan dirjen tinggi. Nah, baru setelah itu rektor kan pasti menurunkan itu target-target tadi kepada para fakultas melalui aktivitas dosen kan. Jadi misalnya dosen
kelompok dosen ini ditarget. Publikasinya harus sekian. Berapa mahasiswa yang dibimbing, berapa mahasiswa yang diuji. Kemudian mahasiswanya harus sukses S3 sekian. Dan seterusnya sampai bisa diukur itu masing-masing aktivitas tadi. Diukur menjadi capaian. Jadi kalau misalnya ditarget ada 10 item dengan masing-masing bobot 10%. Kemudian tercapai 12 item misalnya. Berarti kan melebihi ekspektasi itu. Ditarget 100%, kemudian dia misalnya jurnalnya 1 tahun wajib 1. Dia terbit 2. Dan kan udah lebih. Artinya di akhir semester itu dosen tadi ternyata akumulasi kredit, akumulasi capaiannya 120%. Melebihi ekspektasi yang ditugasi oleh pimpinan. Berarti kinerjanya menjadi 120%. Nah, 120% itu kategorinya adalah melebihi ekspektasi pimpinan. Kalau dia mencapai 100%, maka dia sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Tetapi juga ada kebalikannya, ditugasi 100%, tetapi yang tercapai hanya 90%. Berarti kinerja dosen tadi adalah di bawah ekspektasi pimpinan. Nah, bagaimana kita naik pangkat, maksudnya dosen? Dosen baru bisa naik pangkat ketika mendapatkan predikat sesuai atau melebihi ekspektasi pimpinan. Kalau dia kurang, kalau dia tiap tahun kurang terus, ya mungkin nggak akan naik pangkat. Orang dia ekspektasinya kurang, gitu kan? Tapi kalau dia ekspektasinya minimal sama atau melebihi ekspektasi pimpinan, target untuk mencapai kenaikan pangkat lebih cepat. Jadi makanya tadi di awal saya bilang semakin kreatif seorang dosen, semakin cepat dia naik pangkat. Jadi dan pilihan fokus untuk tridharmanya terserah pada passion dosen, asalkan sesuai dengan kebijakan perguruan tinggi. Jadi kata kunci ke depan itu dosen tidak lagi dinilai oleh reviewer luar, tetapi oleh pimpinan. Bahwa nanti reviewer lain itu disewa atau ditugasi oleh rektornya untuk menilai kinerja dosen itu mungkin ya, mungkin saja. Jadi penilaiannya kan mungkin oleh tim itu. Karena ke depan itu misalnya perguruan tinggi membentuk tim ada 5 orang, 3 dari dalam, 2 dari luar. Dari luar itu pasti yang menguji profesionalisme dosen, misalnya terkait dengan jurnal, terkait dengan hal-hal lain itu. Jadi ukurannya itu piramidanya ya. Semakin berkontribusi seorang dosen pada pencapaian misi perguruan tinggi, maka dia karirnya itu semakin cepat karena memenuhi ekspektasi pimpinan. Begitu gambaran ke depannya. Mas, 2026 mudah-mudahan sudah kebijakan itu diterapkan karena kami punya target kebijakan baru itu diterapkan di awal Januari 2024. Kalau 2023 memang masih menggunakan pola lama ya, karena kita masih masa transisi. Silakan berikutnya. Ya, terima kasih Pak Direktur. Baik, terima kasih Pak Direktur. Ini ada beberapa pertanyaan melalui chatbox, Pak. Pertama saya bacakan terlebih dahulu dari Pak Rizal Mahmud. Beliau saat ini postdoctoral fellowship yang berkarir sebagai dosen. Nah, pertanyaan beliau membutuhkan berapa lama atau dalam waktu tahun ini Pak, mulai dari rekrutmen misalnya sejak S3 sampai menjadi guru besar. Oke. Udah itu aja ya? Iya. Oke. Itu dulu ini, Pak. Sampai profesor ya? Betul. Jadi kalau menurut undang-undang guru dan dosen, seorang dosen itu menjadi profesor minimal berkarir sebagai dosen aktif itu selama 10 tahun. Akumulasi ya, artinya boleh putus-putus. Tapi totalnya 10 tahun. Jadi misalnya pernah jadi dosen 5 tahun. Kemudian ceritanya nyalon jadi anggota DPR kan. Atau jadi bupati. Selesai bupati balik lagi jadi dosen. Yang 5 tahun tadi tabung. Itu masuk kinerja dosen, jadi masih tidak hilang yang 5 tahun itu. 5 tahun misalnya jabatan terakhirnya lektor. Ketika dia selesai bupati, jadi dosen lagi, dia kembali ke lektor lagi dengan masa kerja yang sudah tersimpan 5 tahun. Jadi masa kerja berikutnya itu meneruskan gitu, meneruskan 5 tahun lagi. Nah setelah itu baru boleh diajukan profesor untuk masa berikutnya minimal 10 tahun. Tetapi karena ke depan itu kita bicara masa depan aja lah.
Kalau hari ini ya memenuhi kredit minimal 850 poin ya. Asalkan sudah 10 tahun, maka masa kerjanya dihitung kredit poin. Kredit poin minimal 850 dengan presentasi proporsi misalnya 25% untuk pendidikan, 35% penelitian, sisanya pengabdian masyarakat dan tunjangannya. Unsur penunjang maksud saya. Unsur penunjang. Tetapi ke depan profesor itu ditentukan tidak oleh komposisi tadi, tetapi materi apa yang diambil dan kinerja seperti yang saya terangkan tadi di awal pertanyaan di awal. Semakin banyak dia memenuhi ekspektasi pimpinan. Pimpinan itu bukan perorangan ya. Pimpinan itu berarti institusi perguruan tinggi. Institusi perguruan tinggi. Semakin banyak berkontribusi pada pemenuhan atau pencapaian misi perguruan tinggi, maka tergantung saya tidak bisa menentukan tiap dosen berapa tahun, tetapi minimal 10 tahun. Karena itu diatur di undang-undang. Minimal 10 tahun baru boleh diajukan sebagai seorang guru besar. Sejak lulus, apakah dia S2 atau S3. Tidak masalah, S2 atau S3 minimal 10 tahun. Yang penting masa kerja dosennya 10 tahun dengan ekspektasi yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk mencapai misinya perguruan tinggi masing-masing. Gitu, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak Direktur. Ini ada yang raise hand juga, ada 2 orang ini. Silakan mungkin Pak Ferry Fahrianto. Silakan. Baik. Pak. Baik, bisa dengar suara saya? Ya, masuk Pak. Oke, bisa, Pak. Baik, ya perkenalkan nama saya Ferry Fahrianto, Pak Sofwan Ferry. Kebetulan saya alumni dari PPI Jepang, sekarang sudah bertugas kembali di UIN Jakarta. Jadi kebetulan teman-teman di UIN Jakarta ini kemarin sudah menerima sosialisasi tentang PAK dari Prof. Sutikno ya. Nah, memang di dalam UIN ya Pak? UIN Jakarta, benar Pak. UIN Jakarta Pak. Oke. Jadi di bawah Kemenak Pak. Oke. Ya, kita juga saat ini masih disibukkan tentang ya DUPAK ya, daftar PAK yang baik itu pengakuan maupun pengajuan. Nah, terkait ini mungkin saya menyambung tadi. Ada salah satu slide dari Profesor Sutikno yang menyatakan bahwa jabatan dosen yaitu dari tadi awal rekrutmen sampai jadi guru besar, apabila sangat baik itu membutuhkan waktu kurang lebih 20 tahun. Nah, inilah yang menjadi asal muasal perdebatan. Jadi teman-teman ini buat apa kita misalnya produksi publikasi baik-baik toh kalau kita PNS tetap butuh waktu misalnya 20 tahun paling cepat. Nah, itu yang pertama. Mungkin saya bisa share sedikit slide yang di itu, mohon izin. Mana ya? Ini dia. Baik, ini dia slide peta jalan pencapaian jabatan fungsional Menpan RB nomor 1 tahun 2023. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa kategori gitu kan. Jadi yang paling cepat itu 18,5 tahun. Apabila bisa dikatakan ekspektasi pimpinan ini tercapai, mungkin dari di atas ekspektasi. Nah, gara-gara slide ini ya, maka terjadi perdebatan. Nah, ini diangkat sama kebetulan salah satu kolega kami, Pak Burhan, dan ini menjadi perdebatan. Dan menurut saya juga mungkin harus ada penjelasan lebih lagi dari Menpan RB, dan mungkin bisa juga dari Dikti, karena yang saya tangkap dari tadi penjelasan yang disampaikan oleh Prof. Sofwan Effendi, dia tahu nanti ada dualisme nih, yaitu dosen yang ASN dan dosen non ASN. Walaupun undang-undangnya sama, undang-undang guru dan dosen, tetapi nanti untuk angka kreditnya, untuk kenaikan pangkatnya akan berbeda. Masuk golongan mana nih? Kalau golongan ASN, maka Anda harus selain memenuhi tridharma, Anda juga harus memenuhi kontrak yang ditetapkan oleh pimpinan atasan langsung. Seperti itu. Nah, hal ini bagaimana nih pengaturannya? Yang saya harapkan adalah bahwa kelahiran Menpan RB ini sangat mereduksi, mengeliminasi kerja-kerja pengumpulan dosen yang bersifat administratif, karena itu sangat-sangat merepotkan. Pengumpulan SK dan lain-lain. Yang saya harapkan itu adalah bahwa data, mohon maaf,
perguruan tinggi itu bisa dilakukan melalui repositori sehingga data itu. Suaranya agak hilang, Mas. Mas Ferry, suaranya hilang, Mas Ferry. Mas Halo, Ferry, Mas Ferry. Mas Ferry agak jauh ke suaranya, Mas. Cek, bisa dengar suara saya sekarang? Ya, masuk sekarang, Mas. Sekarang besar sekali malah Mas Ferry. Ayo. Oh iya. Mohon maaf, Prof. Ini ada gangguan sedikit ini. Maklum. Ya, jadi maksud saya mohon penjelasannya nih mengenai dualisme ini. Dan harapan saya di sini dapat penjelasan yang melegakan bahwa tidak ada perbedaan yang terlalu jauh lah gitu antara dosen PNS dan non PNS, hanya mungkin ditambahkan tadi ekspektasi pimpinan mungkin itu harus sampai karena demi tercapainya visi misi organisasi yang seperti itu mungkin saya setuju. Baik, terima kasih, itu saja Prof. Pertanyaan saya. Baik. Makasih Pak Ferry. Pertama, Makasih, Prof. langsung ya Mas Arif ya. Ya, monggo Pak. Pertama, memang akan ada transisi konvensional itu selama 2023 ya. Karena apa? Selama Permenpan RB tentang dosen belum ada yang baru. Artinya Permenpan 17 kan sudah dicabut. Kemudian transisinya masih diizinkan oleh Menpan sendiri sampai dengan 30 Juni. Kemudian akan ada penetapannya sampai Desember. Berarti itu hanya berlaku ASN. Sementara dosen non ASN masih mengacu pada Permendikbud. Kenapa? Karena di Permenpan itu tidak pernah mengatur tentang dosen non ASN. Permenpan hanya mengatur tentang dosen ANS, ASN, PNS maupun PPPK. Sehingga kita atur di Permendikbud tentang dosen non ASN. Nah, selama peraturan Menpan dan Permendikbudnya masih sama, artinya Permenpan 17 yang sudah dicabut dan kemudian ada sementara dosen PPPK sudah tidak dicabut tapi menggunakan Permendikbud 92 tahun 2014. Maka itu seolah-olah kan ini kok ada dua ya, kok enak banget jadi dosen non ASN, dari dosen non ASN dia masih seperti sekarang, kemudian sementara dosen ASN harus mengacu pada Permenpan. Nah, hasil rapat tadi pagi jam 10 sampai jam 12 dengan BKN dan teman-teman dari Kemdikbud, akhirnya kami menyepakati seperti ini. Agar dosen ASN pun, supaya tidak ada dualisme nih, agar dosen ASN itu diperlakukan sampai dengan Desember 2022 sampai dengan rumuskan Permendikbud yang baru dan Permenpan yang baru. Artinya apa? Artinya untuk dosen-dosen non ASN maupun dosen ASN tetap mengacu pada peraturan Menpan 17 dan Permendikbud 92. Kalau Permenpan 17 dan Permendikbud 92 kan saat ini sama, nggak ada duplikasi. Berarti belum menggunakan ekspektasi pimpinan selama tahun 2023. Berarti minimal kita sampai dengan Desember 2023 tidak ada dualisme perlakuan terhadap dosen ASN dan dosen non ASN. Satu, ya. Karena kita menggunakan yang sama. Karena saya tadi juga agak protes tadi ke BKN kalau mereka menerapkan integrasi untuk dosen ASN sementara dosen non ASN menggunakan sistem konvensional, maka akan ada dua jalur penilaian, nanti kita pilih-pilih sehingga kita sepakati menggunakan jalur konvensional. Berarti aturan baru tentang BKN itu tadi kan di awal saya sebutkan kemungkinan akan diberlakukan di mulai Januari 2024. Dengan harapan selama 2023 akan lahir Permenpan baru dan lahir juga Permendikbud baru. Sehingga tetap satu rel lagi gitu. Kalau konvensional ya konvensional semua, kalau integrasi ya integrasi semua gitu. Hanya bedanya rujukannya aja beda. Kalau Permenpan mengatur tentang ASN, dosen ASN, kalau Permendikbud mengatur tentang dosen non ASN, tetapi kan materinya sama gitu. Materinya sama jadi nggak ada perbedaan. Satu. Yang kedua, slide tadi itu kami sudah ketemu sebetulnya. Kami sudah berdiskusi dengan Pak Burhanuddin Muhtadi itu ketika heboh di media. Saya tidak tahu kalau itu prospektif itu karena Dikti tidak mengeluarkan PPT seperti itu. Justru Prof. Sutikno itu kami berdapat pertama kali dari Instagramnya Pak Burhanuddin Muhtadi. Pertama kali saya dapat itu kehebohan itu bukan hanya Pak Burhan sebetulnya, ada beberapa dosen
tapi dengan versi yang lain-lainnya. Intinya, beberapa hari setelah itu kami mengundang Pak Burhan dengan Menpan, diskusi dengan Menpan, bahkan yang undang itu Pak Deputi langsung. Kemudian diskusi dan akhirnya clear. Artinya lini masa tadi itu bukan berasal dari dikti maupun dari Permendan RB, tapi dari persepsi atau analisis yang diciptakan oleh, saya nggak tahu siapa yang menciptakan itu. Dikti tidak pernah. Kalau Prof. Sutikno harusnya tugasnya dari dikti. Tidak mungkin Prof. Sutikno itu membuat PPPT sendiri, dan dikti tidak pernah meluncurkan PPT seperti itu. Artinya itu dari analisis dosen, tapi kami nggak bisa menebak siapa yang membuat pertama kali, sehingga menjadi viral ya, menjadi viral di Instagram. Kemudian kami sudah diskusi dengan Pak Burhanuddin tadi, sehingga persepsinya kami betulkan. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi, dua lini masa. Pertama, sampai dengan 2023, kita akan tetap satu track, baik ASN maupun non-ASN, hanya rujukannya beda. Satu menggunakan Permenpan 17, satu menggunakan Permendikbud 92. Tetapi dua-duanya dikelola secara konvensional, artinya seperti saat ini berlaku. Yang kedua, ke depan akan dirumuskan peta integrasi bagi dosen, ASN dan non-ASN, tetap menggunakan dua rujukan, satu Permenpan dan satu Permendikbud, tapi materinya hampir sama, atau mungkin persis sama, supaya tidak ada perbedaan perlakuan. Dan kita akan mencoba, akan memasukkan pasal-pasal yang tadi, yang saya utarakan di awal, bahwa yang namanya ukuran kinerja dosen itu ketika dia mengukur berkontribusi pada pencapaian misi perguruan tinggi. Dan kami tetap mengacu pada Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa untuk jadi profesor itu memang minimal 10 tahun masa kerja. Jadi bisa juga 10 tahun menjadi profesor, atau seseorang bisa lebih dari 20 tahun tergantung dari kinerja masing-masing dosen. Kalau dia prestasinya pas-pasan terus, ya bisa mungkin saja sampai 20 tahun, bahkan sampai 25 tahun. Tetapi artinya kan kita memungkinkan ada dosen yang sangat kreatif itu bisa mencapai guru besar pada saat usia masa kerjanya 10 tahun atau lewat dikit. Itu yang akan kita atur ke depan, Mas. Itu ya klarifikasi saya. Jadi slide tadi saya agak aneh itu, karena saya tanya Pak Sutikno, Pak Sutikno bilang dari Instagram, dan Instagram itu ketika kelacak justru dari Pak Burhan. Tapi saya tidak tahu apakah yang menulis itu Pak Burhan atau orang lain. Ya. Orang lain. Mungkin mohon izin bisa saya share di sini di kolom chat, maksudnya biar agar jelas. Tapi penjelasan Bapak tadi sudah sangat jelas. Berarti intinya memang ke depan akan ada peraturan yang baru lagi yang akan menyatukan dari dualisme, dan yang saya harapkan penilaian kepangkatan akan menjadi lebih efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi. Jadi memang itu sangat kita apresiasi, khususnya di kami di dosen-dosen di bawah PTKI kan, karena kami mengurus kepangkatan yang dosen di Fakultas Umum itu harus 2 kali ya berarti kan, ke universitas ini kemudian ke Dikti juga gitu sebagai kementerian yang pembina kami gitu. Itu. Ya. Terima kasih Pak atas masukannya. Baik, terima kasih Pak Direktur atas penjelasannya, cukup jelas ya. Mungkin ini juga pertanyaan yang membuat banyak membingungkan rekan-rekan pelajar yang sebagai tenaga pendidik atau dosen di Jepang maupun di beberapa negara di luar ya, yang sedang melaksanakan tugas belajar. Oke, kita karena keterbatasan waktu ya, jadi mungkin untuk sesi diskusi nanti akan saya sampaikan ke Pak Sofyan. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, cuman hampir mirip. Tadi ada yang beberapa menanyakan terkait dengan berapa lama, kemudian ada yang perubahan. Mungkin hampir mirip ya intinya, karena akan diperbaharui lagi dengan adanya peraturan yang baru baik untuk ASN maupun dosen yang non ASN. Dan saat ini mungkin masih menggunakan peraturan yang masa transisi. Baik, mungkin iya dari Pak Arif ya. Dosen ASPNS saat ini sedang tugas belajar. Jika setelah lulus ya. apakah memungkinkan mungkin untuk postdoc, ya betul. Ya.
tugas belajarnya dulu per kontraknya pertama ya. Kalau tugas belajar itu nanti kita lihat kontraknya, kontrak kerjanya dengan siapa. Apakah dengan LPDP atau dengan Dikti atau dengan pihak lain. Nah di kontrak itu karena dosen PNS itu apakah dia wajib pulang dulu atau diizinkan. Kalau di LPDP ya, saya dulu mantan direktur beasiswa LPDP itu saya izinkan postdoc langsung tidak pulang. Kalau di LPDP ya. Nah kalau di Dikti biasanya pulang dulu, lapor dulu, diapakan lagi, setelah itu ditugasi lagi postdoc. Jadi mungkin hanya stay beberapa bulan bisa ditugasi lagi postdoc. Itu jadi tergantung kontraknya dengan siapa yang memberi beasiswa, kemudian kontrak dengan rektornya seperti apa gitu. Karena itu biasanya untuk pemanggilan dosen itu tergantung di pimpinan perguruan tingginya. Demikian ya, terjawab yang Mas Arifnya. Baik. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Direktur atas jawabannya. Saya rasa untuk sesi diskusi kita cukupkan terlebih dahulu. Mungkin nanti ada beberapa sesi mungkin dari PPI akan melaksanakan kegiatan yang lain lagi yang masih berkaitan ya, yang bisa mendukung mewadahi kegalauan atau kegundahan teman-teman pelajar yang sebagai tenaga pengajar nantinya di Indonesia. Baik, sesi berikutnya ya ini adalah pemberian kenang-kenangan atau sertifikat yang akan disampaikan oleh Ketua PPI, yakni kepada Mbak Ria Anastasia, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Arif. Mungkin bisa dibantu di-share. Apakah sudah muncul? Sudah, Mas. Terima kasih. Baik, saya selaku saya mewakili teman-teman Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang ingin menyampaikan apresiasi yang sangat besar kepada Bapak Dr. Muhammad Sofwan Effendi, MED, yang telah menjadi pembicara di seminar kita hari ini. Tertanda saya, Anastasia Wulandari Hashim, dan juga Sekretaris Jenderal Fadlansyah Farid Hussein. Terima kasih banyak Bapak Sofwan telah hadir di acara kali ini. Terima kasih banyak. Makasih Mbak. Makasih teman-teman semua. Pak Adiput, terima kasih banyak. Ya, saya terima kasih Pak sudah menyediakan waktu, Masya Allah. Izin mohon bantuannya juga Bapak Sofwan jika berkenan agar materi-materi presentasi tadi agar dikirim. Saya udah kirim ke chatbox tadi. Oh, ke chatbox ya. Siap. Ya. Mungkin bisa. Nanti saya share tadi chatbox pribadi Pak ke saya. Oh, itu pribadi ya? Oh, iya. sorry. Nanti saya share. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak sudah berbagi. Sebelumnya Pak, mungkin berkenan untuk foto bersama. Oh iya. Bagi rekan-rekan pelajar sekalian yang mungkin bisa open kamera, dipersilahkan. Banyak juga di PP Jepang ya. Alhamdulillah Pak, kita ada 6.330 pelajar Pak saat ini di per 2022 Pak. Baik, sudah siap mungkin. Di saya ada 2 layar, ada 2 slide. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya, untuk layar yang kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Direktur. Sebelumnya saya akan mungkin merangkum sedikit terkait dengan materi diskusi hari ini, yakni dari karir sendiri untuk dosen itu dari asisten ahli hingga profesor. Kemudian untuk saat ini yang mungkin sebelumnya Tridharma sebagai dosen itu ada pengabdian masyarakat, kemudian pendidikan dan penelitian, semuanya berjalan masing-masing. Namun untuk kedepannya dari kementerian sendiri akan diatur sesuai dengan inovasinya ya. Jadi sesuai dengan keahlian dan peminatan dari dosen tersebut, sehingga akan berjalan secara berseiringan
baik itu pendidikan, penelitian, maupun pengabdian pada masyarakat. Kemudian yang mungkin jadi perdebatan teman-teman atau rekan-rekan pelajar yang sebagai dosen, baik itu PNS maupun non-PNS, terkait dengan PHK sendiri. Untuk saat ini aturannya sedang diperbaharui lagi dengan aturan yang mungkin beberapa waktu yang lalu disampaikan atau disosialisasikan, itu masih dalam masa transisi dan mendapatkan dua informasi yang mmungkin menjadi bias ya, sehingga masih menggunakan peraturan yang sebelumnya, namun akan dipersiapkan peraturan yang sejalan, baik itu untuk yang dosen PNS maupun non-PNS, yang akan dimulai di tahun ke depan, dan harapannya aturan yang ke depan itu bisa sejalan dan seimbang baik antara dosen PNS maupun non-PNS, dan mempermudah untuk pengajuan pangkat. Jadi tidak memerlukan lagi secara administratif yang mungkin terlalu panjang jalannya. Berharap bisa menggunakan teknologi informasi yang lebih mudah untuk kita mengajukan kenaikan pangkat. Mungkin itu rangkuman dari webinar sore hari ini. Dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Yusri. Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mudah-mudahan kasih, bermanfaat Prof. pihak nih, Pak. Terima kasih banyak Pak Direktur telah hadir hari ini. Amit. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Prof. Yusli telah memfasilitasi PPI Jepang untuk